birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien, para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani. Dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah, ia sekarang mampu panen 3 kali setahun. Dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah.
Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan merah putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar, tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi,
koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan.